guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggracia dari Prodi Pendidikan Akuntansi semester 5 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, video kali ini saya akan membahas tentang silabus yang saya buat kemarin. Nah, kita langsung aja. Ini dia videonya. Check it out. Nah guys, di sini adalah salah satu contoh silabus akuntansi perusahaan dagang, yaitu di dalamnya itu seperti satuan pendidikan atau sekolah, bidang keahlian, program keahlian, paket keahlian, kelas atau semester. Nah, di sini ada kompetensi inti, itu KI satunya menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. KI 2 menghayati atau mengamalkan perilaku jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Dan yang KI 3 itu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan. Nah, yang di KI 4 itu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ramah konkret dan ramah abstrak terkait dengan pengembangan dari dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu melaksanakan tugas spesifik di bawah pengawasan langsung. Nah, di dalam kotak tersebut itu ada kompetensi dasar, materi pokok, pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan juga sumber belajar. Nah, biasanya itu dalam silabus akuntansi ini, silabus itu menentukan seperti modul dengan penentuan seperti RPP dalam penyusunan pembelajaran, perencanaan pembelajaran. Nah, dalam kompetensi dasar yang pertama ini yaitu mensyukuri karunia Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua itu mengamalkan ajaran agama dalam memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghasilkan informasi keuangan yang mudah. Dan yang materi pokoknya itu buku besar dan neraca saldo. Yang pertama itu buku besar dan buku tambahan, pemindahan, neraca saldo dan kegunaannya, prosedur membuat neraca saldo, meningkatkan neraca saldo. Dan di situ juga ada pembelajaran yang mengamati buku teks, bahas tayang maupun sumber lainnya, menanya, merumuskan pertanyaan untuk mengidentifikasi masalah buku. Nah, dalam penilaiannya itu tugasnya itu individu atau kelompok, pemecahan masalah, dan juga observasi. Nah, alokasi waktunya itu 6 jam per pembelajaran. Dan sumber belajarnya itu yang pertama itu buku teks atau siswa, yang kedua itu buku akuntansi untuk SMK. Nah, selanjutnya itu di sini ada memiliki motivasi internal, mewujudkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan yang ketiga itu menghargai kerja individu dan kelompok serta mempunyai kepedulian yang tinggi. Nah, di sini pembelajarannya itu mengumpulkan data, informasi tentang buku besar dan neraca saldo. Dan komunikasinya itu menyampaikan laporan tentang buku besar dan neraca saldo dan mempresentasikan dalam bentuk tulisan dan lisan. Nah, di penilaiannya itu checklist lembar pengamatan sikap kegiatan individu atau kelompok, portofolio seperti laporan tertulis individu atau kelompok, tesnya itu seperti tes tertulis, bentuk studi, kasus, dan atau pilihan ganda. Nah, yang selanjutnya itu menjelaskan buku besar dan neraca saldo untuk perusahaan dagang. Nah, terus seperti menyiapkan buku besar dan neraca saldo untuk perusahaan dagang. Nah, biasanya dalam materi pokoknya itu di sini ditentukan yang pertama itu jumlah penyesuaian fungsinya, dan yang kedua itu jenis-jenis penyesuaian jumlah, dan yang ketiga itu jumlah penyesuaian, dan keempat itu posting jurnal penyesuaian ke buku besar, dan yang kelima itu koreksi kesalahan dan jurnal koreksi, dan yang keenam itu koreksi akun. Nah, tugasnya itu seperti individu, terus pemecahan masalah, sama yang seperti yang tadi. Nah, selanjutnya itu di sini dalam KD-nya itu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, responsif, dan proaktif. Nah, dalam pembelajarannya itu menganalisis dan menyimpulkan informasi tentang jurnal penyesuaian. Yang kedua itu menyimpulkan keseluruhan materi. Nah
guys, selanjutnya itu ada menghargai kerja individu dan kelompok serta mempunyai kepedulian yang tinggi. Nah, pembelajarannya itu menyampaikan laporan tentang neraca lajur dan mempresentasikan dalam bentuk tulisan dan lisan. Nah, materi pokoknya itu tes tertulis, bentuk studi, kasus, dan atau pilihan ganda. Nah, selanjutnya itu menjelaskan neraca lajur bagi perusahaan dagang. Terus ada memproses neraca lajur bagi perusahaan dagang dan mensyukuri karena telah merasa. Nah, ini nih dalam di sini itu menjelaskan tentang neraca lajur bagi perusahaan dagang yang sebelumnya. Nah, di sini itu juga menjelaskan tentang neraca lajur atau cara memproses neraca lajur bagi perusahaan dagang. Nah, seperti ini. Itu dalam materi pokoknya itu. Nah, dalam materi pokoknya itu ada penyajian harga pokok barang yang dijual, dan yang kedua itu laporan laba rugi perusahaan dagang. Nah, pembelajarannya itu mengamati, menanya, mengeksplorasi, asosiasi, dan juga komunikasi. Nah, dalam penilaiannya itu yang dalam tugas itu seperti individu atau kelompok, pemecahan masalah. Dalam observasi itu checklist lembar pengamatan, sikap kegiatan individu atau kelompok, atau juga portofolio, laporan tertulis individu atau kelompok, dan juga tes. Tesnya itu tes tertulis, bentuk studi, kasus, ataupun pilihan ganda. Nah, dalam alokasi waktunya itu 6 jam. Dan juga di sini seperti sumber belajarnya itu yang pertama itu buku teks atau siswa, dan juga itu buku akuntansi untuk SMK. Nah, selanjutnya dalam KD menyajikan laporan harga pokok barang yang dijual dan menyajikannya dalam laporan keuangan perusahaan dagang. Yaitu materi pokoknya ada jurnal penutup. Yang pertama itu kegunaan jurnal penutup, yang kedua itu jurnal penutupnya, dan yang ketiga itu posting jurnal penutup ke buku besar, dan yang keempat adalah menutup akun sosialisasi. Nah, dalam pembelajarannya itu ada sama juga mengamati, menanya, mengeksplorasi, asosiasi, komunikasi. Nah, dalam mengamati itu seperti mempelajari buku teks, bahkan maupun sumber lain tentang jurnal penutup. Menanyanya itu merumuskan pertanyaan untuk mengidentifikasi. Nah, dalam penilaiannya itu ada tugas, observasi, portofolio, dan juga tes. Sumber belajarnya juga sama yang seperti yang sebelumnya, yaitu pertama itu buku teks atau siswa, dan juga buku akuntansi untuk SMK. Nah, selanjutnya itu KD-nya tuh masih yang sama tentang harga pokok penjualan. Materi pokoknya itu persiapan neraca saldo setelah penutupan. Nah, dalam pembelajarannya itu seperti menanya, mengeksplorasi, dan juga asosiasi, dan juga komunikasi. Dalam penilaiannya itu cuma observasi, portofolio, dan juga tes. Sumber belajarnya juga tidak sama seperti yang sebelumnya. Sumber belajarnya itu yang terakhir ini hanya akuntansi untuk SMK. Beda guys sama yang sebelumnya, dan ini yang terakhir. Itu dalam penilaiannya itu juga sama sih sebelumnya, bedanya itu hanya di sini hanya observasi, portofolio, dan juga tesnya. Seperti juga pembelajarannya. Nah, itu tadi penjelasan aku tentang silabus. Semoga bermanfaat. Jika ada kata salah atau kata-kata yang salah, mohon dimaafkan ya guys. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oke, thank you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.